Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi masih seputar dinasti Abbasiyah. Kali ini saya akan membahas Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, bagaimana pemerintahan Harun ar-Rasyid di Daulah Abbasiyah. Pertama, kita akan membahas biografi Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid dilahirkan di Rai, Persia pada bulan Februari tahun 763 Masehi atau 145 Hijriah. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya bernama Haizuran. Harun ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada bulan September tahun 786 Masehi. Nah, pada waktu itu beliau berusia 23 tahun. Kepribadian Harun ar-Rasyid ini sangat mulia, tegas, toleran, dan juga dikenal sebagai pemimpin yang pemurah serta dermawan. Nah, kurang lebih seperti itu biografi singkat dari Harun ar-Rasyid. Selanjutnya, masa keemasan Khalifah Harun ar-Rasyid. Daulah Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Jadi Harun ar-Rasyid ini merupakan khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah dari total keseluruhan 37 khalifah. Suasana negara aman dan damai membuat rakyat menjadi tentram. Selanjutnya, Harun ar-Rasyid sangat giat menerjemahkan buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Jadi perhatian Harun ar-Rasyid terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ini sangat besar. Nah, di sini beliau menerjemahkan buku-buku dari luar yang berbahasa asing ini terjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk dipelajari di Daulah Abbasiyah. Nah, selanjutnya perhatiannya yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, wilayah kekuasaan, serta peradaban Islam membuat dinasti Abbasiyah menjadi negara adikuasa dunia di abad ke-8 Masehi. Jadi pada masa pemerintahnya Harun ar-Rasyid ini, Daulah Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaannya atau masa jaya-jayanya. Bisa dibilang masa keemasannya Islam ya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid ini. Selanjutnya, kemajuan kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Yang pertama, kemajuan di bidang pemerintahan. Harun ar-Rasyid di sini begitu cakap dalam mengelola administrasi negara. Nah, beliau telah dapat memberantas semua kekacauan maupun pemberontakan di dalam negaranya. Jadi di sini pemerintahannya bisa dikendalikan dengan baik. Nah, selanjutnya dalam bidang ekonomi. Banyak perubahan yang dilakukan oleh beliau dalam membangun ekonomi. Di sini dengan melakukan aktivitas perdagangan, perniagaan, dan membawa pedagang-pedagang asing untuk datang berniaga di kota Baghdad. Nah, jadi pada waktu itu Abbasiyah menjadi pusat perdagangan dunia. Nah, selanjutnya kemajuan dalam bidang hubungan diplomatik.
Di sini beliau juga mengadakan hubungan yang baik dengan kekuatan asing, antara lain kerajaan Bizantium, Perancis, serta keluarga Al-Barmaki. Tujuannya apa? Tujuannya di sini untuk perdamaian antara kedua belah pihak. Selanjutnya, kemajuan dalam bidang perkembangan ilmu. Khalifah Harun ar-Rasyid di sini dikenal sebagai tokoh negarawan terbaik karena usaha beliau dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu beliau membuka Baitul Hikmah atau yang disebut sebagai institusi kebudayaan dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kemajuan dalam hal intelektual. Nah, kemajuan intelektual yang dicapai oleh Harun ar-Rasyid ini adalah salah satu kontribusi besar yang diberikan oleh beliau. Jadi terdapat banyak sekali buku-buku yang berupa terjemahan ilmu dari luar ataupun disusun oleh intelektual Islam tergolong dalam kemajuan intelektual. Di sini beliau dianggap sebagai pelindung bagi semua kegiatan ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu kemajuan dalam bidang Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah tadi kan merupakan institusi kebudayaan dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Jadi di sini Harun ar-Rasyid memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kontribusi Harun ar-Rasyid ini sangat besar kepada kerajaan Abbasiyah dengan pembentukan Baitul Hikmah. Sikap prihatin beliau dalam bidang ilmu pengetahuan ini mendorong beliau untuk mendirikan sebuah institusi tersebut sebagai satu tempat penyebaran ilmu pengetahuan. Jadi pada masanya Harun ar-Rasyid ini, Abbasiyah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Di semua orang dari luar ini banyak yang datang untuk belajar ilmu pengetahuan di Abbasiyah karena sangat majunya pada waktu itu, sehingga bisa dikatakan masa kejayaan dinasti Abbasiyah yaitu di bawah masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Nah, kurang lebih kali ini pembahasan materi yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.